Kita bertemu kembali. Saat ini kita merencanakan sebagai kelanjutan perencanaan sebuah ladder diagram yang minggu lalu, atau maksud saya dalam pertemuan yang lalu kita sudah ketemu, ya, kita sudah membuat sebuah diagram sederhana, ya, untuk menyalakan sebuah R1 relay 1 yang kemudian bisa on permanen, artinya hanya dengan sekali sentuh dia menyala, ya. Kemudian kita juga mematikan. Nah, saat ini kita akan lengkapi rangkaian kita pada pertemuan yang lalu dengan sebuah timer untuk menyalakan sebuah lampu. Tujuannya adalah, ya, bahwa lampu tersebut akan menyala selama waktu penunda waktu atau timer yang kita inginkan, ya. Jadi sebenarnya ada dua cara, ya. Ada satu adalah menyalakan lampu selama waktu tertentu, dan kemudian yang kedua adalah setelah waktu tertentu baru lampu itu menyala. Nah, baiklah kita mulai. Ya, pertama kita membuat salurannya ini, ya. Kita membuat catu dayanya istilahnya. Kita membuat dulu ini adalah untuk saluran 24 volt plusnya, ini adalah 0 volt, orang katakan min-nya, ya. Ini beda potensial yang akan menyalakan peralatan kita. Pertama kita membutuhkan sebuah relay, ya. Kita pasang relay, kita berikan R1. Ya. Sekali lagi kita lihat bahwa ini saya membuat semirip mungkin dengan software perangkat lunak kita, ya, supaya kita bisa membuktikan bahwa diagram kita itu benar, ya. Untuk menyalakan R1 kita membutuhkan sebuah push button, ya. Nah, ini kita pasang di sini, ya. Ini push buttonnya, begitu kita tekan start, listrik lewat, kita harapkan ini menyala, ya. Baik, seperti minggu lalu, seperti pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa kita untuk menghentikan kita membutuhkan sebuah stop. Kita lihat ini adalah tipe start open, ya, normally open, tipe start normally close. Dia selalu sambung sebelum dia ditekan. Dia selalu terputus sebelum dia ditekan. Normally open, normally close. Saya menambahkan satu normally close, ya, di sini, ya, untuk memudahkan kita karena nanti rangkaian ini akan kita lanjutkan, ya. Saya tambahkan di sini sebuah sebetulnya tidak perlu R2, ya, di sini, tapi saya membutuhkan satu normally close, ya, batangnya sebelah kiri, ya, sehingga sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan rangkaian yang akan kita buat ini nanti, ya, tetapi saya harus menyiapkan ini untuk rangkaian selanjutnya. Sekarang kita sambungkan semuanya, ya. Kita sambungkan 24 volt masuk, berhenti di sini karena tidak ada aliran. Kemudian ini tetap sambung, ya. Ini juga nomor close tetap sambung, tapi R1 belum on karena ini belum menyala. Tapi dalam hal ini kita tahu bahwa kita sudah siap untuk menyalakan, tapi tidak bisa permanen. Maksudnya setelah kita stop, tekan, R1 menyala, kemudian begitu kita lepaskan dia mati, ya. Untuk itu yang pertemuan yang lalu kita diskusikan, kita menambahkan sebuah normally open R1 paralel terhadap start. Ya, ini R1, bagian nomor 1 dan nomor 2 dari R1 kita hubungkan paralel, ya. Kita sambung di sini, sambung di sini, nah, seperti ini. Jika kita lihat kalau dilakukan starting, ya, R1 akan menyala. Begitu start kita lepas, dia tetap akan menyala, ya, karena harusnya melewati saluran ini, ya. Nanti kalau sudah dia menyala, kita stop, tekan aja stop, R1 mati. Nah, selanjutnya kita butuhkan sebuah waktu, ya, yang disebut timer, ya. Ini lambangnya, ya. Timer ini akan kita nyalakan melalui salah satu kontak yang ada di R1. Ya, maksudnya begitu R1 menyala, timer ini langsung hitung, ya.
Jadi saya menambahkan di sini sebuah normally open bagian dari R1. Tujuannya begitu R1 menyala, timer langsung hitung. Ya. Sekarang kita sambungkan. Ini. Nah, ini diagramnya. Begitu start R1 menyala, karena normally open bagian dari R1, maka timer langsung hitung. Nah, perlu saya beritahu di sini bahwa timer itu menghitung di dalamnya, saya ingatkan kembali, itu ada sebuah relay. Ya, relay kecil, ya, atau katakan relay ya. Jadi setelah dia selesai menghitung, relay itu aktif. Ya, dia bisa mengaktifkan normally open atau mengaktifkan normally close. Ya, di dalamnya itu ada normally open maupun normally close, tergantung kita mana yang akan kita pakai nanti untuk kepentingan rangkaian kita. Ya. Baik, saya ingin menyalakan sebuah lampu. Saya tambahkan sebuah lampu di sini. Kebetulan saya memberikan warna lampunya merah, ya, supaya terlihat bahwa ini adalah lampu berwarna merah. Lampu ini akan kita nyalakan. Pada waktu timer menghitung, ya, lampu ini langsung menyala. Ya. Sehingga begitu selesai dia menghitung, lampu ini mati. Itu pertama. Ya, itu yang pertama yang akan kita rangkai sekarang. Tetapi kita bisa membuat begitu timer ini menyala, ya, lampu itu menyala. Artinya R1 ini menyala, lampu ini langsung menyala. Setelah timer menghitung suatu waktu tertentu, itu dia menyala, ya, relaynya, lampu ini mati. Ya. Itu tambahan ya, artinya bukan tambahan, rangkaian yang mungkin bisa kita lakukan. Tetapi sekarang yang ingin kita lakukan adalah lampu ini menyala sesuai dengan pada waktu timer ini menyala. Ya, artinya R1 menyala, langsung L1 menyala, lampu 1 menyala. Caranya bagaimana? Kita menambahkan bagian ya, dari R1, dari T1. Ya. Di sini normally close, dia akan tetap nyambung. Ya, dia akan tetap nyambung, ini normally close-nya. Ya. Dia akan tetap nyambung karena dia sebelum timer ini selesai menghitung, dia akan tetap nyambung. Ya. Jadi setelah timer ini selesai menghitung, dia terputus. Karena saya memakai normally close bagian dari T1. Nah, untuk menyalakan, saya membutuhkan juga di sini R1. Nah, saya tambahkan R1 di sini. Ya, tujuannya ini normal open ya. Tujuannya adalah begitu R1 menyala, masuk dia ke sini. Langsung karena ini normal close, lampu ini menyala. Ya, itu tujuan kita. Nah, begitu selesai menghitung, relay di dalam timer itu menyala, on, terputus dia, lampu terputus. Jadi rangkaian lengkapnya adalah seperti ini. Ya. Perlu saya beritahu bahwa ini adalah rangkaian dasar. Ya. Jadi rangkaian dasar itu mungkin nanti dalam pertemuan mendatang Anda akan tahu maksud saya, ya, karena rangkaian dasar ini adalah rangkaian yang akan kita selalu pakai. Ya, artinya selalu pakai. Kalau kita ingin membuat sebuah mesin industri yang melakukan suatu kegiatan berulang, maka ini adalah diagramnya. Ya. Sehingga kalau misalnya contohnya lampu ini kita ganti dengan suatu peralatan bisa menyalakan pneumatik atau hidrolik ya, untuk suatu proses pertama. Ya. Untuk proses selanjutnya rangkaiannya sama, tinggal kopi kita taruh di sebelahnya sini. Ya. Terus kita ini untuk menyalakan apa? Ya. Misalkan untuk menyalakan sistem pneumatik yang kedua. Ya. Jadi rangkaian ini yang perlu saya sampaikan adalah rangkaian dasar. Mungkin agak berlebihan ya kalau saya katakan bahwa ini dihafalkan. Ya. Tetapi kalau Anda hafal rangkaian ini, itu akan lebih mudah. Terutama pada waktu nanti Anda melakukan troubleshooting, ya, mencari kesalahan pada suatu sistem di dalam mesin industri. Ya. Misalnya, yang pernah saya sebutkan, ya, saya peragakan sebuah mesin plastik, ya, plastik blow molding, ya. Jadi mesin pembuat botol ya dengan sistem blowing. Ya. Kemudian ada juga mesin yang mirip ya, tetapi sistemnya injection. Ya, itu. Nah dalam contoh ini
kita lihat masih di sini ada lampu merah. Ini hanya sebagai contoh ya, menyalakan lampu. Tapi ini bisa menyalakan bermacam-macam peralatan. Ya, tentunya ada syaratnya. Ya. Jadi ingat, syaratnya adalah selalu untuk beban di sini, semua kontak ini memenuhi kriteria mampu dilewati oleh arus untuk menyalakan ini. Ya. Kalau arusnya di sini besar, kontaktor ini harus betul-betul bagus. Bukan bagus dalam arti mampu dilewati oleh arus ya, untuk menyalakan ini ya. Kalau di sini lampu misalnya ya, lampu katakan lampu 100 watt gitu ya, atau ini tegangannya atau lampu 24 watt sehingga lewat 1 ampere. Ya, kontak-kontak ini harus mampu dilewati oleh minimum 1 ampere. Ya. Baik, ini adalah rangkaian kita yang pertama, rangkaian untuk dihafalkan maksud saya, ya, rangkaian utama ya, yang nanti akan kita uji di software rangkaian ya yang dibuat oleh Festo. Ya. Untuk membuktikan diagram kita yang telah kita rancang pada rancangan ladder diagram ya, berdasarkan perkiraan kita sekarang akan kita buktikan apakah diagram itu benar atau tidak melalui software yang dibuat oleh Festo. Nah, saat ini saya membuka halaman baru untuk membuat diagramnya. Nah, saya sengaja menyiapkan beberapa peralatan ya. Jadi peralatan sudah saya keluarkan semua dari daftar yang sebelah kiri ini ya, supaya tidak terlalu lama saya memilihnya. Ya. Baik, pertama yang kita butuhkan adalah sebuah satu daya ya, 24 volt ya, dengan satu daya 0 volt ya. Saya katakan kemari, kemudian yang kita gerakkan adalah sebuah relay, taruh di mari sini ya. Kemudian ada tombol start, tekan di sini ya, usahakan lurus ya dengan garisnya, pada waktu disambung tidak terjadi garis yang patah ya. Kemudian ada tombol start, kita butuhkan tombol stop ya. Tombol stop itu adalah sebuah normally close, tombol push button normally close. Ini adalah push button normally open ya, sehingga sekarang kita bisa sambungkan masing-masing komponen ini ya. Nah, ini bagus, sudah lurus semuanya ya. Jadi kita perhatikan ini adalah yang kita sambungkan. Nah, jadi ini ada 24 antara beda potensial 0 sampai 24. Ini ada normally open, ini normally close. Ya. Normally open itu untuk menyalakan, normally close untuk memutus, dan ini ada relay yang akan kita kontrol. Sekarang kita mencoba apakah dia bekerja ya. Baik, kita lihat di sini kalau saya tekan, dia bekerja ya, tapi ini saya tekan terus, begitu saya lepas terputus. Nah, ini yang sudah kita lakukan pada saat yang lalu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menahan ya, jangan sampai dia terputus, yang sudah kita kenal dengan suatu sistem paralel ya, untuk relay 1. Nah, kita sambungkan di sistem paralel nah, seperti ini, paralel terhadap push buttonnya. Nah, ini adalah bagian dari R1. Relaynya dikasih nama dulu ya. Kalau enggak, dia tidak mau bekerja. Ini saya berikan nama relay 1, R1. Nah, sehingga inisialnya kelihatan di sini. Nah, dan ini adalah bagian dari R1. Nah, saya berikan juga propertiesnya adalah R1. Sehingga rangkaian ini mengenal bahwa ini adalah bagian dari R1. Nah, tergambar di sini ya, tapi saya tidak ingin menjelaskan dulu di sini.
di sini terlihat ada satu normally open. Ya. Jadi relay ini ya, ini lambangnya, yang sebelah kiri adalah normally close, yang sebelah kanan adalah normally open. Relay R1 ini sudah dipakai satu normally open, ini ya, ini buktinya ada satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita jalankan, kita tekan dulu otomatisasi otomatis ya. Kemudian saya tekan di sini. Ya. Kita lihat, saya tinggalkan push button sudah saya lepas, tapi relay ini tetap on. Ya, baik. Sekarang kita melanjutkan. Ya, ini sepertinya bukan push button ini ya. Bentar, saya ganti dulu. Nah, yang sebetulnya ini dia. Ini adalah normal close-nya ya. Nah, kita ulang lagi, kita sambungkan. Ya, kita sambungkan. Diagramnya menjadi seperti ini karena kita otomatiskan. Ya, kita lihat, dia on. Ya, menyala. Sekalipun tombol saya lepas, tetap dia menyala. Kemudian saya tekan normally close-nya, terputus. Ya. Nah, ini bisa diberi nama. Ya. Saya berikan nama ini adalah propertiesnya, saya tulis ini start. Ya, artinya ini adalah tombol start. Jadi hanya untuk nama aja ya, untuk mengindikasikan aja. Ini adalah tombol close, apa stop maksud saya. Stop. Ya. Sehingga terlihat bahwa ini ada indikator untuk mengatakan stop dan start. Tekan lagi otomatis, kita cek apakah rangkaian kita benar atau tidak. Ya, benar ya. Ini start, kemudian ini saya tekan lagi stop. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan memanfaatkan timer. Ya. Ini ada timer, ya. Saya letakkan di sini. Ya. Kemarin timer ini akan menyala kalau R1 ini menyala. Ya. Kita cari sebuah normally open punya ya apa? Yang nanti akan kita indikasikan sebagai milik R1. Ya. Baik. Jadi kalau R1 masuk, ini normally open yang menutup, timer menghitung. Ya. Kita sambungkan. Nah, sambung lagi. Saya sambungkan lagi kemari. Nah, kita harus inisiasi, kita harus memberikan nama ini R1, karena itu adalah rancangan kita bahwa dia itu harus R1 agar timer ini bisa menghitung setelah R1 menyala. Kita cek, ya ini ada angka, ini saya set dia 3 detik. Ya. Ini bisa diganti. Ya. Properties, kita lihat dia 3 detik di sini ya. Ini 3 detik ya. Bisa kita ganti sampai 100 detik. Ya. Saya pakai 3 detik supaya tidak terlalu lama kita menunggu. Nah, sekarang kita lihat, ini kurang naik nih. Ini saya harus hapus dulu supaya diagramnya bagus ya. Sambungnya ke perpotongan ini. Nah, ini bagus kan? Sekarang kita cek apakah benar timer yang menghitung pada waktu kita menekan start. Oke, langsung dia menghitung ya. Oke, itu kita tekan stop, timer juga siap untuk menghitung lagi. Ya. Baik, sekarang kita akan menyalakan lampu. Ya. Maka itu ya, karena sesuai dengan apa yang kita rancang kemarin di diagram sebelumnya ya, kita masang lampu di mana lampu ini akan menyala kalau R1 on, R1 menyala ya, dan akan mati kalau timer sudah on. Artinya kita harus mempunyai satu normally close. Ya. Oh, terhapus normally close ya. Oke, saya pakai ini aja. Ini ya, saya pakai ini normally close. Ya. Kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan. Ya, masing-masing mendapatkan satu daya 24 volt. Nah, ini juga kita sambung.
Baik, ini juga disambung. Kita beri nama ini R1 ya, karena dalam diagram kita pada rancangan kita itu kita berikan R1. Nah, ini ada timer ini ada T1. Ya, baik. Timer ini mempunyai relay normally close. Ya, jadi begitu kita lihat ya, relay yang dipakai ada 1, 3, dan 4 ini sudah ada ya, 1, 2, 3. Bagian dari R1 kita pakai 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 normally open yang kita pakai. Nah, ini nomor-nomornya. Baik, jadi timer yang kita inisiasi sebagai T1, kemudian ini adalah T1. Ya. Lampu ini akan menyala setelah akan mati setelah timer ini selesai menghitung 3 detik. Ya, kita lihat begitu R1 masuk, ya, normally close ini tidak akan membuka sebelum timer ini selesai menghitung. Kita uji sekarang. Ya, kita tekan, kita lihat, ya, ini menyala. Ya, setelah 3 detik dia mati. Ya, rangkaian ini masih menyala tapi lampu sudah mati. Saya matikan lagi. Nah, kita lihat lagi startnya. Begitu start langsung timer menghitung sampai lampu ini mati. Oke. Sekarang saya save dulu ya. File, save as, coba satu lampu. Coba satu lampu. Nah, dituliskan di belakangnya daring. Supaya kita tahu bahwa itu adalah rangkaian kita. Ya. Baik, ini tadi lampunya merah ya. Ya, sebenarnya yang saya tuju adalah membuat sebuah traffic light. Ya. Nah, pada waktu kita membuat draft, pada waktu kita membuat denah awal, sudah saya katakan bahwa ini adalah diagram dasar. Diagram dasar kita itu sudah benar, sudah bisa berjalan. Ya. Anda hafal dengan data diagram dasar ini, dengan mudah Anda bisa menambahkan lampu dan sebagainya sampai berapa ratus lampu terserah Anda mau menyalakannya. Ya. Dan lampu ini adalah mewakili komponen untuk komponen mekanik lainnya untuk dipakai dalam sistem kendali. Ya. Pada waktu kita membuat denah, ya, saya belum mengatakan melanjutkan ya, bahwa diagram ini bisa di-copy. Nah, sebagai contoh demikian ya, ini akan saya copy. Ya. Untuk menyalakan, jadi ini edit, kemudian copy, kemudian saya letakkan di sebelahnya. Ya. Edit, paste. Nah, itu adalah diagram yang kita copy. Ya. Sekarang kita lihat, ya, mudah-mudahan waktunya masih cukup, dia tidak langsung stop, untuk saya bisa menunjukkan pada Anda. Nah, kita lihat di sini, karena ini ada R1 dan R1, ya, diagram ini tidak akan bisa berjalan. Ya, karena ada dua komponen yang namanya sama. Harus kita ganti. Ya, kita coba ya, kita jalankan. Apa yang terjadi? Nah, itu lihat ya, ini ada error. Nah, langsung ya. Oke, kita perbaiki errornya sekarang. R1 kita ganti menjadi R2. Propertiesnya menjadi R2. Nah, ini adalah caranya kita untuk membuat diagram yang kedua. Ini R1 kita ganti juga menjadi R2. Oke. Kemudian T1 timernya ini kita ganti menjadi T2. Agak cepat ya, karena mengejar waktu yang diberikan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya. Kemudian saya ganti lagi ini menjadi R2. Saya save dulu. Ya. File, save as, coba dua lampu daring. Ya. Supaya nanti saya tidak harus bekerja lagi menyusunnya ya. Ini R1 saya ganti menjadi R2. Ya. Oke. Kemudian ini T1 saya ganti juga menjadi T2.
Oke, kemudian semua sudah R2, R2, T2, ini harus saya ganti dengan R2. R2. Oke, mudah-mudahan semua sudah diganti. Dan lampu ini warnanya saya ganti kuning. Ya, karena tujuan saya adalah membuat traffic light. Saya, ada warna kuning. Ini dia. Nah, oke, jadi kalau dia menyala, dia kuning. Ini merah dulu ya, kemudian kuning. Coba kita jalankan, ada masalah atau tidak. Nah, ada masalah ini. Start ini tidak boleh sama namanya ya. Ini adalah, nanti saya tunjukkan ini akan diganti ya, harus diganti. Saya tulis saja dulu start 2. Properties start 2. Nah, oke, ini stopnya juga saya ganti menjadi stop 2. Nah, hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan copy tanpa membuat lagi ya. Baik, bisa kerja atau enggak kita lihat. Nah, start, dia bekerja ya sebelah ini ya. Langsung hitung. Nah, yang sebelah sini bisa bekerja enggak? Bisa juga. Ya, kita lihat lampu kuning yang menyala. Ya. Baik, saya save lagi ya, supaya tidak itu. Tetapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah setelah lampu merah menyala, kemudian mati, lampu kuning harus menyala. Nah, untuk itu trigger di sini, ini harus kita ganti. Ya, kita ganti dengan sebuah normally close. Ya, yang akan kita pakai sini normally close ya. Dan kita sambungkan. Normally close apa ini? Kita pakai dia sebagai normally close dari T1. Maksudnya, kalau ini sudah mati ya, ini mati itu berarti relay ini adalah, maksudnya timer ini akan menyala. Menyalakan relay di mana dia yang close akan menjadi berhubungan. Ya. Kita perhatikan ya, ini sudah saya ganti, bukan start seperti ini, tetapi saya ganti menjadi sebuah normally open. Kemudian sekarang kita mencoba, ada yang salah ini. Superimpose, nggak masalah ini tadi ya. Oke, tapi kalau kita hapus saja ya. Ini ada garis yang maksudnya double. Jadi nggak masalah ya, kalau kita lanjutkan aja nggak apa-apa ya. Kita coba hubungkan. Jadi diagramnya lebih bagus ya. Mirip ya, kiri kanan. Baik, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah. Nah, berarti tidak ada masalah ya. Kita perhatikan, start. Yang menyala hanya sebelah kiri, hanya ini yang menyala. Setelah selesai, kita lihat yang kuning menyala. Selesai. Nah, merah, kuning. Nah, saya stop dulu ya. Jadi saya stop, kita stop dulu. Nah, yang penting kita bisa melihat sekarang bahwa setelah lampu merah 5 detik, kemudian dia akan menyalakan lampu kuning 5 detik. Anda perhatikan. Nah, start. Ini 3 detik ya. Mati, langsung kuning menyala. Mati. Sekarang saya ingin Anda merancang setelah merah, kuning, kemudian hijau. Nah, tadi dalam pertemuan kita kali ini, ya, itu yang ingin saya sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita harus menyalakan 3 buah lampu. Ya. Ini adalah sebuah traffic light yang bekerja adalah urutannya adalah merah, kuning, hijau. Ya, sebentar saya save dulu. Ya. Merah, kuning, hijau. Kemudian yang saya inginkan dia akan kembali lagi ke merah, kuning, hijau. Jadi otomatis sebuah traffic light. Ya. Nanti yang menjadi tantangan Anda adalah bukan merah, kuning, hijau, ya, kembali ke merah, tapi Anda bisa menyalakan merah, kuning, hijau, kembali ke kuning.
ya, itu ingin saya sampaikan, ingin saya buktikan bahwa kalau Anda hafal diagram ini, dengan mudah Anda bisa melakukan copying, ya, copying sampai berapapun, ya. Dan sebenarnya setelah saya sampaikan tadi bahwa lampu ini nanti adalah untuk mewakili peralatan pneumatik atau hidrolik, ya, yang dipakai di dalam mesin industri. Contohnya pada mesin-mesin pengisian air mineral, ya, dilengkapi dengan pneumatik untuk mendorong botol, ya, kemudian dilanjutkan dengan peralatan pneumatik untuk mengisi, membuka keran mengisi botol air mineral atau minum gelas air mineral, ya. Kemudian yang bagian ketiga, ya, nanti akan itu yang mendorong dikumpulkan di dalam kotak. Nanti lampu yang keempat, ya, atau penggerak keempat itu langsung uh, mendorong kotak dan sebagainya, ya. Itu adalah yang saya katakan suatu sistem uh, bekerja mesin industri secara siklus, ya. Saya kira itu untuk saat ini.